Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah pertemuan ke-8 ya, rekaman terkait pembahasan ujian tengah semester untuk mata kuliah Fisika Dasar 2 ya. Sebelum saya koreksi ya, jadi ini pembahasannya harapannya monggo bisa dicek ujiannya nilai masing-masing. Nah, yang pertama itu kan tulis pernyataan ya. Yang kedua, ketiga, dan empat. Jadi ada 3 soal di sini. Nah, di sini saya kasih petunjuk untuk menuliskan diketahui dan ditanya ya. Dan satuan jangan lupa karena setiap penulisan diketahui ditanya ini kan analisa yang diketahui variabel apa aja, yang ditanya itu apa, itu sudah ada poin tersendiri. Nah, baik langsung aja untuk yang pertama. Jadi ini ceritanya ada seorang petani mengendarai kontraktor ya untuk membawa setumpuk kayu bakar yang diletakkan di papan selancar. Ini papan selancar ya, papan luncur ya. Jadi kayu ya. Terus sebagai papannya untuk tempat sebagai tempat beberapa kayu bakar ya, seperti gambar berikut. Nah, total berat beban kayu termasuk papan seluncurnya adalah 14.700 Newton. Jadi total secara keseluruhan ini yang warna coklat ya, dia termasuk papannya juga ya, itu totalnya 14.700 Newton. Jadi diketahui W berat ya, berat kayu secara keseluruhan ya, yaitu 14.700 Newton. Kontraktor menghasilkan gaya konstan 500 Newton pada posisi kemiringan sudut 36,9 derajat. Jadi kemiringannya ini ya. Kemiringannya dengan gaya tarik akibat dari pergerakan kontraktor ini dia menarik dengan kemiringan 36,9. Ini kemiringan besi. Jadi diketahui ya, diketahui F gaya tarik ya, yaitu sebesar 5.000 Newton. Terus jadi ditulis seperti ini ya. Ini udah poin tersendiri. Setelah itu diketahui sudutnya ya, ditulis psi atau theta, bebas ya, sudutnya yaitu 36,9 derajat. Ada gaya gesekan antara pergerakan papan ini ya. Pergerakan papan ini dengan permukaan bumi atau permukaan tanah ya, permukaan tanah yang melawan arah gerak besar, pastinya melawan karena geraknya ke kanan atau ke depan. Jadi gerak gesekannya itu ke belakang atau ke kiri. Jadi diketahui F kecil ya, atau LG gesek itu dinotasikan sebagai FG itu sebesar, langsung kalau ini udah diketahui yaitu 3.500 Newton. Sehingga yang ditanya adalah poin A, yaitu gambar ya, gambar gaya kerja pada sistem. Yang B, hitung kerja yang dilakukan oleh gaya kontraktor. Yang C, hitung kerja yang dilakukan oleh gaya gesek. Yang D, hitung kerja total. Yang ditanya, jawab poin A adalah seperti ini, yaitu poin A. Jadi ini kayunya tadi ya, ada gaya tarik oleh kontraktor dengan kemiringan theta 36,9 derajat, yaitu F truk ya, atau gaya tarik, sehingga diproyeksikan terhadap
sumbu horizontal atau sumbu searah dengan pergerakan benda, yaitu terhadap X, F cos theta atau F cos C, F cos sudut. Nah, setelah itu ada gaya normal. Gaya normal itu berlawanan ya, atau tegak lurus terhadap pergerakan benda. Yaitu ke atas, karena pergerakan benda horizontal sehingga dia gaya normalnya itu ke atas. Setelah itu ada gaya berat dari gabungan antara papan selancar dengan kayu bakar, termasuk ininya juga ya, penyangganya, itu sebesar W beratnya. Dan ada gaya gesek FG arah berlawanan dengan gerak truk. Nah ini harus yang A ya. Setelah itu yang B, hitung kerja yang dilakukan oleh gaya kontraktor. Kerja kontraktor mudah, yaitu gaya dikali perpindahan. Oh ya, ini S-nya ya. Jadi ini diketahui perpindahan, dia bisa mampu dengan gaya-gaya tersebut dan gaya gesek tersebut, dia mampu membawa kayu sejauh 20 meter. Ya. Sehingga kerja yang dilakukan oleh gaya kontraktor adalah gaya dikalikan jarak dikalikan ini proyeksi terhadap sumbu X, yaitu cos sudut. Gayanya 5000, S-nya 20 meter, terus sudut hasil sudut cos 36,9 derajat yaitu 0,8, sehingga gaya yang dilakukan kerja yang dilakukan oleh gaya kontraktor adalah 79.968 joule. Selanjutnya, hitung kerja yang dilakukan oleh gaya gesek. Kalau ini kan melakukan kerja sehingga dia nilainya positif ya. Hitung kerja yang dilakukan oleh gaya gesek, jadi dia dikenai kerja negatif, yaitu F gaya gesek sama dengan FG gaya gesek dikalikan perpindahan. Yaitu gaya geseknya nilainya negatif ya, karena berlawan dengan gerak benda, yaitu min 3.500 Newton dikalikan perpindahan yaitu 20, sehingga hasilnya min 7.000 Joule. Sehingga hitung kerja total yaitu penjumlahan dari kerja gaya kontraktor dan kerja gaya gesek, yaitu gaya kontraktor ditambah gaya gesek. Gaya kontraktor 79.968 dikurangi 7.000, sehingga hasilnya sistem melakukan kerja sebesar 72.968 Joule. Itu ya, mudah ya. Selanjutnya yang nomor 3. Jadi ada sebuah sistem dengan dua kotak bucket, ya. Kotak ini yang warna orange, ada yang kotak pertama 12 kg, kotak yang kedua yang kecil 4 kg. Itu terhubung satu sama lain dengan kondisi awal kotak pertama 12 kg itu terletak di atas tanah 2 meter ya dari permukaan tanah. Dan terhubung dengan kotak pertama seberat 4 kg yang terletak di atas permukaan tanah. Jadi kondisi awal seperti ini. Ya, ibarat bisa aja kita asumsikan ini dipegang, ya, setelah itu dilepas baru dia akan bergerak ya. Jadi kondisi awal seperti ini, ya. Ketika benda 4 kg, ibarat, nah ini kan ibarat ditahan, ya. Ditahan, terus dilepas. Setelah itu dilepas benda 4 kg, sehingga benda 12 kg, secara logika ini kan lebih berat ya daripada 4 kg, sehingga dia akan terjatuh sampai ke permukaan tanah. Hitung kecepatan benda 12 kg atau benda pertama ketika sampai di permukaan tanah ya, dengan mengimplementasikan prinsip konservasi energi. Atau hukum kekekalan energi ya, yaitu dengan melibatkan gaya gravitasi. Nah, sehingga kita gambar dulu geng-geng pekerja. Jadi pergerakannya dia ke atas ke bawah. Ini ke bawah ya, W1 berat benda 1 atau benda 12 kg, W2 berat benda 2 kg. Jadi kalau konservasi energi, hukum energi mekanik 1 itu akan sama dengan energi mekanik kondisi yang kedua. Itu berlaku ketika hanya sistem tersebut itu terjadi gaya gravitasi ya.
gaya gravitasi. Tidak ada gaya yang lain ya selain itu. Nah, di sini kalau ada gaya yang lain seperti gaya gesek, gaya dorong, gaya tarik, terus selain gaya gravitasi ya, itu tidak berlaku hukum ini, kekekalan energi ini ya. Baik, pertama diketahui M1 benda 1 yaitu 12 kg, M2 4 kg, ketinggian benda 1 dari permukaan tanah yaitu 2 meter. Sehingga kita bisa menghitung gaya berat total sistem. Jadi sistem itu yaitu terdiri dari dua benda. Kalau benda satu-satu kan beda ya. Jadi kalau secara sistem resultan gaya, total gaya ya, total gaya itu akan sama dengan massa sistem. Jadi massa sistem itu yaitu massa 1 ditambah massa 2 ya. Jadi kita bisa menghitung M sistem itu akan sama dengan akan ada dua massa yaitu massa 1 ditambah massa 2. Oke, gitu ya. Seperti ini hukum kekekalan, hukum Newton yang kedua, yaitu resultan gaya sama dengan massa dikali percepatan, massa sistem. Ya, percepatan di sini yaitu gravitasi, sehingga percepatan diganti G. Ini M sistem. Ya. Jadi W total atau resultan gaya, ya, resultan gaya di sini hanya ada gaya gravitasi yaitu gaya berat yaitu W1 dikurangi W2. Secara logika ya, dia sebenarnya bisa dianalogikan sebagai gerak yang satu searah. Ya, ini kan searah pergerakannya. Memang kalau secara visual dia ada yang ke atas dan ke bawah, tapi pada hakikatnya karena analisanya dia saat ini analisanya hanya pergerakan dari titik sini sampai ke permukaan tanah, jadi dia sebenarnya satu sejajar ya, dianalogikan sebagai dia pergerakan yang sejajar. Jadi yang dijumlahkan di sini adalah gaya-gaya atau gaya berat yang searah dengan ataupun berlawanan gerak pergerakan benda ya. Yaitu W1 kan searah sehingga positif dikurangi W2. Ya, harusnya kan ada gaya tarik ya, tapi dia kan saling meniadakan. Jadi W1 dikurangi berat benda 2 yang 4 kg. Sehingga kita hitung M1 kali G ketemunya 120 kurang 40 yaitu 80. Sehingga massa sistem sama dengan W total dibagi gravitasi yaitu 8 kg. Jadi benda sistem ini, dua kotak yang terhubung dengan tali, dia bisa diwakili oleh massa sistem yaitu 8 kg. Jadi dia bisa diwakili oleh massa suatu. Jadi bisa dianalogikan sebagai suatu benda ya. Suatu benda dengan berat sistem 8 kg, dia jatuh dari ketinggian 2 meter ke titik permukaan. Oke ya, kalau sudah analogi dalam satu kotak, black box atau sistem, dari ketinggian 2 meter tadi, sehingga massa sistem sebesar 8 kg. Sehingga kita bisa menemukan posisi awal di titik sini. Posisi awal di titik sini, dan posisi kedua di permukaan tanah. Di posisi awal itu diketahui kan kondisi mula-mula kan diam, sehingga V1 sama dengan 0 kecepatannya. Dan H1 ketinggiannya yaitu 2 meter. Setelah itu posisi kedua ketika menyentuh lantai atau tanah, yaitu V2 yang ditanya, yang dicari ya, kecepatan kotak 12 kg ketika menyentuh tanah. Dan H2-nya sama dengan 0 karena di permukaan tanah. Sehingga berlaku karena hanya ada gaya gravitasi, di sini berlaku hukum kekekalan atau konservasi energi, yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik kondisi kedua, ataupun energi mekanik kondisi dan seterusnya. Sehingga kondisi kedua itu di permukaan, ini tanah. Kondisi pertama yaitu ketika kondisi awal, ya, ketika sedang akan kotak 4 kg dilepas. Pertanyaan dulu, Pak, kok nggak langsung dianalisa menggunakan massa 12 kg loh? Dia kan terhubung dengan 4 kg ya. Secara logika pasti massanya akan berkurang ya. Nah, ada efek gaya berat dari 4 kg.
Saya melihat sekilas ya, ada yang mengerjakan itu dia menggunakan konservasi energi ini langsung dari sini startnya ya. Karena kita harus mencari M system dulu karena dia terhubung dengan 4 kg ya. Dan nggak bisa massa yang digunakan di konservasi energi ini yaitu massa 12 kg. Yaitu energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1, energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan untuk kondisi yang kedua, energi mekaniknya yaitu energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Energi potensial 1 yaitu massa sistem kali gravitasi kali H1, H1-nya 2 tadi, 2 meter ya. Jadi 8 kali 10 kali 2 yaitu 160. Terus energi kinetik 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena velocity-nya 0, V1-nya. Energi potensial 2, 0. Kenapa? Karena H2-nya sama dengan 0, karena menyentuh permukaan tanah. Ya. Dan energi kinetik 2 yang akan kita cari velocity-nya, jadi setengah kali massa sistem 8, yaitu 4, dikali V2 kuadrat. Sehingga dengan aljabar matematika, ini 160 sama dengan 4 V2 kuadrat, sehingga V2 kuadrat sama dengan 160 bagi 4, V2 sama dengan akan 40. Satuannya jangan lupa meter per detik. Gitu ya. Oke, untuk pertanyaan monggo ya, bisa ditanyakan di grup ataupun di fasilitas komen di YouTube ya nanti setelah saya upload. Yang terakhir ya, soal yang terakhir yaitu ada 2, jadi ini udah saya bahas juga ya di contoh-contoh sebelumnya. Emang bedanya ini ada lebih dari satu benda ya, namun satu kesatuan dia ya, terhubung satu sama lain. Dan ini juga sudah ya. Terus nomor 4 ini juga sudah, yaitu dia tidak lenting sempurna. Jadi ada 2 benda A dan B memiliki kecepatan awal masing-masing yang saling berhadapan. Yaitu VA 2 meter per detik, VB min 2 meter per detik. Jadi kecepatannya sama ini ceritanya ya. Cuma berlawanan. Nah, oke, kita asumsikan yang positif itu ke kanan. Jadi yang negatif adalah yang ke kiri. Bebas namanya asumsi ya. Lupa saya asumsikan semisal VA dia arahnya ke kiri ya monggo ya. Ke kiri positif, yang ke kanan negatif. Namun kan nggak umum itu ya. Nanti takutnya kita yang ikut yang umum ya. Yang penting konsisten ya dengan asumsi awal. Karena kita asumsi awal dengan yang umum yaitu yang positif ke kanan, yang negatif yang ke kiri. Jadi ini VB-nya arah ke kiri, VA-nya arah ke kanan. Dengan massa masing-masing benda A yaitu setengah kilogram, benda B 0,3 kilogram. Jadi dengan kecepatan tersebut keduanya terjadi tumbukan tidak lenting sempurna. Ini mungkin aja dia entah nggak tahu ini benda A ya, benda A bisa aja kalau kelereng nggak mungkin, dia dipastikan kalau kelereng dia lenting sempurna. Jadi ada pantulan ya. Kalau ini ketika bertumbukan, ketemu ya, benda A dan B, dia langsung menyatu ya ketika tumbukan. Makanya di sini tidak lenting sempurna. Ya, sehingga benda jadi satu atau menjadi satu bergabung dengan kecepatan bersama pastinya. Kalau bergabung nggak mungkin kecepatannya berbeda. Ya. Dengan notasi setelah tumbukan kecepatan keduanya adalah VAB aksen. Hitung kecepatan VAB aksen. Jadi analogikannya seperti ini. Ya, ini benda A ya, ini benda B, terserah ya. Ini A, ini B. Jadi sebelum tumbukan itu seperti ini kondisinya. Nah, setelah tumbukan yang warna merah, ya itu jadi satu ya. Nah, bendanya jadi satu, A, B. Cuma arahnya kita nggak tahu ya, arahnya kemana. Ya. Jadi V ini VAB. Setelah tumbukan aksen. Cuma arahnya nggak tahu, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Makanya kita cari. Nanti kalau dia positif hasilnya, maka ke kanan. Karena asumsi kita ke kanan itu yang positif. Makanya harus konsisten dengan asumsi awal. Kalau ke kiri itu hasilnya pasti negatif. Oke, langsung lanjut ke soal. Kita tulis diketahui dulu ya, ada poin tersendiri, nulis diketahui.
VA 2 meter per detik, VB minus 2 meter per detik, massa A setengah kilogram, massa B 0,3 kilogram. Yang ditanya adalah VAB aksen setelah tumbukan. Sehingga notasi momentum, kekekalan momentum yaitu momentum A ditambah momentum B sama dengan momentum AB aksen ya. Ini jadi satu ya. AB aksen kita masukkan massa A kali VA 0,5 kali 2 ditambah 0,3 kali minus 2. Sama dengan massa total benda MA plus MB yaitu 0,8 dikali VAB aksen. Jadi 1 dikurangi 0,6 yaitu 0,4. Sehingga VAB aksen sama dengan 0,4 ini, 1 minus 0,6 ya tadi, dibagi 0,8 menurut aljabar ya, matematika. Sehingga VAB aksen ketemunya 0,5. Oke, di sini naik positif ya. Sehingga dia arahnya ke kanan. Dia arahnya ke sini ya. Ini jadi salah. Ya, arahnya ke kanan, yaitu positif. Oke, 0,5 meter per detik. Oke, itu ya pembahasan ujian tengah semester untuk Fisika Dasar 2. Kalau yang ditanyakan silakan bisa kita pertanyaan di grup WA ataupun di komen YouTube. Baik, semoga hasilnya memuaskan. Ntar saya share ya, setelah saya koreksi untuk nilainya. Sehingga bisa hitung sendiri untuk UTS itu 30%, UAS 30%, tugas, presensi, dan keaktifan yaitu 40%. Baik, mungkin itu dulu. Jangan lupa ya, kalau ditanyakan silakan ya. Dan ketemu kembali setelah liburan. Jadi liburannya itu dari tanggal 10 kalau nggak salah ya, sampai 18. Hingga ketemu lagi di tanggal 20 ya, setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Selamat libur Idul Fitri, tetap jaga protokol kesehatan, lancar ibadahnya ya, menuju ke Idul Fitri dan ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Baik, itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.